Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, apa terdengar suaranya? Terdengar, Kang. Baik, alhamdulillah. Berhubung waktu sudah menunjukkan 19.30, insya Allah sesuai dengan rantauan, mari kita mulai kegiatan kajian tafsir ini. Mudah-mudahan yang senantiasa diberkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kajian tafsir kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai untayan hikmah dari surat Al-Fatihah, yakni dari kami yang mengadakan begitu ya kajian tafsir ini dari Departemen Keluarga Al-Quran Universitas Pendidikan Indonesia dari UKM Baki Belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hal kali ini, kajian tafsir kita ini merupakan kajian yang sangat spesial, karena bahwasanya kita akan membahas sebuah surat yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui ya, kita sering membawakannya di sholat dan sebagainya. Kemudian banyak sekali fadilah-fadilah yang ada gitu dari surat yang akan kita bahas oleh materi nanti yang Masya Allah sangat diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmunya nanti dapat kita terima dengan baik. Yang mana surat Al-Fatihah ini biasa dikenal juga dengan Ummul Kitab begitu ya, atau Alkitab begitu. Nah, di surat Al-Fatihah ini sendiri mengandung seperti akidah, ibadah, keyakinan akan hari akhir nanti. Yang mudah-mudahan di era seperti ini kita walaupun dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, tapi akidah, kemudian jangan sampai ada pergeseran nilai, cara pandang dan sebagainya dari kita selaku muslim, yang insya Allah nanti akan bahas lebih dalam di sesi pematerian. Baik, oleh karena itu sebelum dengan resmi saya buka begitu ya kegiatan acaranya, insya Allah akan dibuka dulu begitu dengan pembacaan tata tertib yang mudah-mudahan hadirin sekalian bisa untuk dipatuhi begitu ya, jangan sampai terlewat. Berikut adalah tata tertib untuk peserta dari panitia yang telah disiapkan. Yang pertama, peserta kajian mulai masuk ruangan Zoom meeting pukul 19. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, peserta kajian mengubah nama akun dengan format peserta A atau I underscore nama lengkap, A untuk akhwat dan I untuk ikhwan. Sekali lagi begitu ya, untuk yang merasa ikhwan, I underscore nama lengkap, kemudian untuk akhwat A underscore nama lengkap. Seperti itu ya, bagi yang belum mematuhi silakan untuk disesuaikan. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan sopan tentunya ya. Kemudian yang keempat, untuk menghargai pemateri, maka peserta ikhwan wajib menyalakan video ketika acara berlangsung kecuali dalam kondisi darurat. Untuk peserta akhwat dilarang menyalakan video ketika acara berlangsung. Seperti itu ya. Jadi mohon dikondisikan untuk ikhwan yang sudah hadir, kami sangat tunggu untuk on cam jika tidak berhalangan begitu ya. Kemudian untuk akhwat mohon untuk menyesuaikan tidak on cam, tapi tetap menyimak dengan khidmat. Yang kelima, agar acara berjalan dengan baik dan pada suara lain yang masuk, maka peserta wajib mematikan audio selain nanti admin akan mematikan suara terpusat begitu ya. Jadi dimohon untuk mute jika tidak ada keperluan. Kemudian yang keenam, untuk sesi tanya jawab, maka peserta dapat menuliskannya via Zoom chat. Jadi persilakan, nanti akan saya koordinir untuk sesi pertanyaan, nanti akan dipimpin dan disiapkan saja terlebih dahulu ya. Boleh diketik-ketik dulu atau bagaimana, nanti tinggal pas dan kirim di kolom chat.
Kemudian yang ketujuh, supaya mendapatkan output yang optimal, diharapkan menuliskan materi yang disampaikan dan tetap stay dari awal hingga akhir. Jadi jangan sampai ketinggalan karena kajian tafsir kali ini akan membahas sebuah materi yang isinya daging semua begitu ya. Jangan sampai kita setengah-setengah dalam menimba ilmu ataupun menerima pematerian kali ini. Segitu saja untuk pembacaan tata tertib dari kami selaku panitia. Selanjutnya alhamdulillah langsung saja begitu ya. Kita buka dengan pembacaan tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, Akhwanul Muslim, yakni Kang Diki. Apakah Kang Diki sudah hadir? Sudah ada Kang Diki? Baik, nampaknya masih ini ya, berusaha mungkin untuk masuk atau sedang ada hal lainnya. Sambil kita tunggu Kang Vicky. Kang Vicky, apa ada Kang Vicky? Kang Vicky sudah hadir ya. Boleh kalau begitu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kang Vicky. Assalamualaikum. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Kang Vicky untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat. Untuk Kang Vicky belum bisa di-unmute. Mohon untuk host dikondisikan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Suara Nat terdengar kan? Terdengar Kang. Alhamdulillah. Dan ayuhal ikhwah, insyaallah kita akan membaca surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Hasyr ya. Mangga untuk teman-teman semua untuk membuka Al-Qur'annya, menyimak dan mendengarkan ayat Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan. Baik, kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Naam, jazakumullah khairan. Anda kembalikan kepada Kang Didin. Kepada Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Yang dibacakan oleh Kang Didin pertama. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dengan dibacakan tadi dapat menjadikan kebarokahan untuk acara kita. Tak lupa juga untuk Kakang selaku pembaca dan kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke agenda berikutnya setelah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kang Didin Permana. Insyaallah sekarang ini akan ada sambutan ketua umum. Ini ketua umum UKM Baki begitu ya. Yang alhamdulillah oleh Kang Fikri Nasrullah mungkin untuk sekarang apakah sudah hadir Kang Fikri? Baik, alhamdulillah Kang Fikri sudah hadir. Nah, nampaknya Kang Fikri sehat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjutkan dengan sesi pembukaan dari Kang Fikri Nasrullah. Kepada Kang Fikri Nasrullah, waktu dan tempat saya bersama. Apaan Kang, di saya suaranya tidak ada ya? Halo, ada suaranya? Alhamdulillah ada Kang. Oh, ada ya. Berarti dari tadi nggak ada suaranya ya? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, karunia, serta nikmat yang terkumpul pada diri kita sampai malam hari ini, kita dapat sama-sama merasakan nikmat yang luar biasa ya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang kita, sehingga kita bisa mengikuti kajian ini. Dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, yang sampai saat ini masih terpatri ya, iman dan Islam kita itu di dada kita. Kemudian sholawat serta salam juga mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita yang telah membawa umat manusia dari masa-masa kegelapan menuju masa-masa yang terang benderang akan ilmu dan pengetahuan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga semoga salawat serta salam tercurah juga ya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pemateri Ustadz Umair, kemudian teman-teman dari Baki maupun teman-teman yang berada dari luar Baki, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk sama-sama tolabul ilmi ya, menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai setiap muslim ya. Jadi jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu. Karena itu adalah kewajiban kita. Dan yang akan kita pelajari malam hari ini bersama-sama adalah tentang makna-makna ataupun keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Yang kita tahu bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat penting, surat yang sangat penuh dengan keutamaan, karena diantaranya surat Al-Fatihah ini digunakan ataupun menjadi rukun dalam sholat-sholat kita. Yang dimana sholat itu akan berdampak apabila kita khusyuk melaksanakannya. Apabila kita melaksanakannya dengan khusyuk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan dalam surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, bagaimana cara memperoleh khusyuk dalam salat? Kang ter-unmute. Saya sedang berbicara. Oke. Jadi di antara menyelami di antara memperoleh khusyuk dalam sholat adalah menyelami makna-makna bacaan dalam sholat, di antaranya surat Al-Fatihah ini. Semoga ya teman-teman dari kita menyelami, mempelajari makna dan kandungan yang ada dalam surat Al-Fatihah ini menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Dan dengan sholat itu semoga kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa sama-sama mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Umair, dan semoga akan berdampak ya kepada diri kita dan sholat-sholat kita khususnya ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua atas sambutannya yang luar biasa, mudah-mudahan tadi sesuai dengan apa yang diamanatkan ya dari ketua pagi kita dapat dari ataupun menerima maksudnya pemateriannya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sambutan dari ketua umum telah terlaksana. Selanjutnya akan ada agenda begitu ya dari ketua pelaksana. Boleh. Baik. Nah, alhamdulillah alamin, beliau ini adalah seorang ketua pelaksana yang luar biasa begitu ya, telah mengadakan acara ataupun kegiatan berupa kajian tafsir baki ini dengan begitu luar biasa. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa diselamatkan, dan hari ini begitu ya telah hadir di tengah-tengah kita beliau yaitu Kang Lutfi Fauzan. Oleh karena itu, kepada Kang Lutfi Fauzan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator Kang Didin. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Dengar jelas, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kita sebagai muslim yang senantiasa taat terhadap aturannya dan dijauhkan dari larangannya. Amin. Amin. Dan saya ucapkan juga tak lupa ucapkan saya turut limpahkan salat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabatnya, sahabatnya, keluarganya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat dari saya kepada Al-Ustadz
Muhammad Umair yang telah berkenan menjadi pemateri pada kajian tafsir malam hari ini, yaitu kajian tafsir yang ketiga. Dan yang terhormat juga Kang Fikri selaku Ketua Umum Baki, dan juga teman-teman panitia yang saya cintai yang telah senantiasa bekerja sepenuh hati dan ikhlas untuk menyukseskan acara pada malam hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah senantiasa hadir ya pada malam hari ini, menyempatkan hadir di waktu sibuk-sibuknya, nugas dan yang lainnya. Dan semoga apa yang kita ini di malam ini semoga mendapatkan berkahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus thalabul ilmi dan terus mencari ilmu dimanapun kita berada. Dan pada malam ini kita akan belajar ilmu dari Kang Muhammad Umair ya. Ustadz Muhammad Umair. Dan saya harapkan teman-teman di sini semua bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya oleh Ustadz Umair. Semuanya sudah disampaikan oleh Kang Fikri selaku Ketua Umum Baki ya. Karena itu saya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga mampu mengadakan acara-acara seperti ini. Mampu meningkatkan dari segi ilmu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sambutan dari Ketua Umum sudah, Ketua Pelaksana sudah. Selanjutnya akan ada yakni sesi mengenai kajian tafsir, yaitu kajian tafsir Al-Fatihah yang akan dibawakan ataupun dibahas begitu ya oleh Ustaz Muhammad Umair Elsi. Namun sebelum melakukan pematerian, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk mengenal begitu ya beliau ini agar kita dapat mengapresiasi sekaligus dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun motivasi. Mudah-mudahan juga nanti ketika pematerian apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan apa yang ingin kita ketahui mampu terbahas begitu ya mudah-mudahan. Beliau bernama Ustaz Muhammad Umair Elsi. Beliau lahir di Jakarta 29 Oktober tahun 1997. Insyaallah masih sangat muda ya. Kemudian untuk alamat beliau itu di Perumahan Puri Serpong 1 Blok D3 nomor 33 Setu Tangerang Selatan. Untuk yang ingin tahu tentang kegiatan beliau atau profil beliau secara sosial media, ini ada di email IG atau YouTube di muh.umair@gmail.com atau di YouTube-nya Muhammad dan di Instagram-nya Muhammad. Untuk riwayat pendidikan dari beliau sendiri yaitu SD IT Granada Tangerang, SMP IT Darul Quran Mulia Serpong, kemudian SMA IT Darul Quran Mulia Serpong, dan yang terakhir itu di Lipia Jakarta. Dan untuk prestasi yang Masya Allah luar biasa sekali, beliau ini merupakan juara harapan 3 MTQ cabang 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat nasional Pontianak 2019. Beliau juga juara 1 MTQ cabang 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat provinsi Sumatera Barat 2019. Dan kemudian yang terakhir yaitu beliau juga merupakan juara 3 MTQ cabang 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat provinsi Banten 2019. Masya Allah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat meneladani ya dari apa yang telah pencapaian beliau. Kemudian untuk pengalaman organisasi sebagai musyrif Arki Cinta Quran Cahaya Semesta dan mulia Rumah Tahfidz Generasi Qurani dari 2018 hingga sekarang. Kemudian yang terakhir sebagai Ketua Umum PP Forsad atau Forum Silaturahmi Alumni Darul Quran Mulia dari 2018 hingga 2019. Masya Allah, luar biasa sekali CV dari Kang ataupun dari Ustaz Muhammad Umair Elsi. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin juga beliau telah hadir di sisi kita ya. Oleh karena itu kepada Ustaz Muhammad Umair Elsi untuk sesi pematerian waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, apa ini belum diganti nih. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa wa ba'd. Akhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Teman-teman semuanya yang saya cintakan Allah, dari tim Baki UPI ya, Baki Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya, saya dengar sepertinya banyak orang Sunda di sini ya. Mohon izin nih, saya bukan orang Sunda, saya orang Betawi. Jadi mungkin bahasanya mungkin nanti agak kurang pas, nyaman di kuping ya, mohon izin gitu ya. Baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa di dalam majelis online ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, wabil khusus tadi disampaikan oleh Ketua Baki UPI ya. Ada dua nikmat yang seringkali terlupakan, yang memang pada saat ini justru malah kita sering diingatkan terus-menerus terhadap dua nikmat tersebut. Itu adalah nikmatul sihah wa nikmatul faragh ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh ya. Dua nikmat yang seringkali terlupakan ya, oleh manusia. Itu adalah nikmat sehat dan nikmat faragh ya, waktu luang. Namun di masa yang masih dikatakan ya, pandemi ini ya, kita masih sering sekali yang mendapatkan ya, ujian. Kedua nikmat ini diingatkan teruslah supaya terus bersyukur terhadap kesehatan dan waktu yang Allah berikan. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan wasilah beliau kita bisa menikmati indahnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi, sharing terkait dengan salah satu surat ya, yang disebut sebagai A'zamus Suwar, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang mana surat tersebut juga adalah salah satu ya, rukun daripada salat kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya, tidak ada salat yang sah tanpa membaca suratul Fatihah. Moderator, saya mohon izin ini mau share screen ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi ini tentang suratul Fatihah. Ya. Suratul Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diletakkan pertama ya, diletakkan pertama di dalam mushaf Al-Quran. Ya, jadi ada yang namanya mushaf, ada Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran ya dia kalamullah ya, firmannya Allah. Tapi kalau mushaf maka dia adalah kitab ya, kumpulan sahifah ya, kumpulan lembaran kertas yang ditulis di dalamnya ayat-ayat Allah ya, ditulis di dalamnya firman Allah. Itu namanya mushaf. Jadi kalau kita pengen bilang sama kawan kita minta diambilkan Quran, maka bilangnya ambilkan mushaf, nah, bukan ambilkan Quran. Karena yang bisa yang bisa dipegang itu mushaf, itu mushaf. Jadi diletakkan di dalam urutan pertama ya, suratul Fatihah. Ya. Kenapa diletakkan pertama? Karena memang dari namanya ya, isim daripada suratul Fatihah ini namanya Al-Fatihah ya, sebagai pembuka ya, sebagai pembuka Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian surat ini ya, terdiri dari 7 ayat gitu ya. Terdiri dari 7 ayat dan dia juga memiliki beberapa nama lain gitu ya. Di antaranya ada Al-Fatihah, kemudian ada Ummul Kitab, ada As-Sab'ul Mathani. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada As-Sab'ul Mathani.
Al-Fatihah ya liftitahiha bil kitabil aziz ya, karena dia dimulai ya, karena Al-Qur'an dimulai dengan suratul Fatihah. Lidzalika summiyat hadis surah bil Fatihah. Maka dari itu dinamakan surat ini dengan suratul Fatihah. Kemudian Ummul Kitab ya, Ummul Kitab, artinya ibu ya, atau apa namanya induk ya, pusat ya. Di Ummul Kitab ya, ibunya kitab Al-Qur'an ya, ibunya atau induknya kitab Al-Qur'an ini. Karena memang di dalamnya terdapat, di dalam suratul Fatihah ini terdapat ya materi inti ya, daripada isi Al-Qur'an tersebut. Kemudian As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani ini dinamakan As-Sab'ul Mathani karena surat ini diulang ya berkali-kali. As-Sab', 7, Al-Mathani yang diulang berkali-kali. Di 7 ayat ya, suratul Fatihah ini diulang setiap salat ya, setiap kita salat ya, minimal salat fardu ya 5 waktu, dan juga salat-salat sunnah yang lainnya pasti ya, dan harus ya, menggunakan suratul Fatihah ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' ila Ahkamil Quran sudah katakan bahwasanya di antara nama-nama lain dari suratul Fatihah ini adalah as-salah ya, karena memang ya, tidak ada salat yang sah tanpa suratul Fatihah. Alhamdu ya, diawali dengan kalimat alhamdu, Fatihatul Kitab ya, sama kayak Al-Fatihah, Ummul Kitab ya, Ummul Quran, Al-Mathani, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah ya, karena memang suratul Fatihah termasuk surat yang disunnahkan untuk dibacakan ya, dalam ruqyah ya, ruqyah syariah ya, al-asas atau dasar ya, usul ya, apa namanya, pondasi ya, al-wafiyah dan al-kafiyah yang purna, yang lengkap. Nah, ini beberapa nama lain daripada suratul Fatihah. Adapun surat ini memiliki sabab nuzul, kita bisa lihat di dalam asbabun nuzul lil Imam Al-Wahidi ya, Al-Qaulu fi Suratil Fatihah. Ini termasuk salah satu kitab yang menjadi rujukan untuk melihat sabab-sabab nuzul daripada surat-surat ataupun ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam kitab Al-Wahidi ini, Imam Al-Wahidi ini beliau mengatakan bahwasanya suratul Fatihah ini ya, datang begitu ya, terdengar ada suara panggilan dari langit ya, suara keras ya, as-saut ya, suara keras dari langit. Nah, Nabi SAW mendengar ya panggilan tersebut ya, yang mengatakan ya Muhammad begitu ya, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab labbaik ya, aku menyambut ya, panggilanmu. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhirih. Jadi diturunkan langsung ya, perantaranya ada suara ya. Jadi memang wahyu ini itu ada beberapa bentuk proses penurunannya. Kita bisa lihat di dalam surat Asy-Syura di juz 25 Allah sampaikan wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi wahyu ini ada 3 bentuk. Yang pertama apa namanya ya, dalam bentuk suara yang langsung ya, atau kalam syari' gitu, khafi. Apa namanya, Rasul SAW mendengar suara langsung yang didengar gitu ya, seperti dari suara dari langit atau suara yang tidak terlihat dari mana asalnya. Atau yang kedua, au yursila rasulan, atau apa namanya, dikirim rasul, utusan, itu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut. Au mi wara'i hijabin, atau rasul seperti ada satir, ada hijab di antara rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi suara itu terdengar gitu ya. Jadi ada beberapa cara ya penurunan wahyu, termasuk di dalam suratul Fatihah ini ya, Nabi SAW mendengar langsung ya, turunnya suratul Fatihah ini. Baik. Kemudian ya, fadail atau fadilah ya, jamaknya fadail, itu keutamaan-keutamaan suratul Fatihah. Nah, di antaranya adalah sebutkan sebagai surat teragung ya, di dalam Al-Qur'an, atau a'zamus suwar. A'zamu as-suwar, surat teragung ya. Bahkan dikatakan dalam Rawa'iul Bayan bahwasanya suratul Fatihah ini ya ibarat ya sama ya nilainya dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, sama dengan
nilainya Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita baca khatam Al-Qur'an, ya, satu Quran, maka ibarat kita baca satu suratul Fatihah. Nah, ini pahalanya luar biasa besarnya. Makanya kalau di dalam suratul Hijr, ya, juz 14, Allah sampaikan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh telah kami datangkan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu suratul Fatihah. Makanya tadi ada nama lain daripada suratul Fatihah adalah as-sab' al-mathani, as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Jadi Allah menyandingkan antara suratul Fatihah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini tanda agungnya, besarnya suratul Fatihah ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disandingkan langsung dengan Quran itu sendiri. Nah, padahal suratul Fatihah termasuk di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah sandingkan ya, nama suratul Fatihah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini luar biasanya suratul Fatihah, azamu as-suwar ya. Ya, keistimewaan ini tidak diturunkan dimanapun selain Al-Quran dan disandingkan dengan Al-Quran, gitu ya. Diturunkannya oleh malaikat yang khususnya. Dalam riwayat lain tadi kalau kita baca dalam Al-Wahidi, dikatakan ada malaikat turun yang khusus untuk mengantarkan suratul Fatihah. Yang mana malaikat ini ya, tidak pernah turun ya, dari langit kecuali hanya untuk mengantarkan suratul Fatihah. Hanya untuk mengantarkan suratul Fatihah. Dan bahkan kalau kita membaca hadis lain dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa kalau kita membaca suratul Fatihah, maka kita ibarat ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita baca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abdi. Ya, hambaku memujiku, ya hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Sama ya, hambaku ya memujiku ya, memuji aku gitu. Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, apa namanya, hadza baini wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini, oh enggak, maliki yaumiddin majjadani abdi, majjadani abdi ya. Jadi majjada yumajjidu, asna sama hamida yang maknanya itu hampir mirip-mirip, yaitu memuji, memberikan kalimat-kalimat indah yang mengagungkan, memuliakan zat yang lain gitu ya. Baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Allah menjawab dengan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, ini di antaraku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku ini apa yang dia minta. Ya, baru kemudian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, sampai selesai. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, ini untuk hambaku. Jadi kita meminta as-siratal mustaqim, Allah jawab, nah, ini akan aku berikan as-siratal mustaqim, dan akan aku berikan ya, bagi hambaku ini apa yang dia minta. Jadi ibarat kita mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu menjawab ya setiap bacaan suratul Fatihah. Dan makanya disunnahkan dalam membaca suratul Fatihah itu tidak diwasal satu surat atau diwasal beberapa ayat. Ya, meskipun memang boleh kita mewasal antara satu ayat dengan ayat setelahnya, itu boleh diwasal. Ya, boleh kita wakaf berhenti di akhir ayat dan itu sunnah. Tapi boleh juga kita wasal. Boleh juga kita wasal tentunya dengan menyambungkan ya, kalimat dan huruf terakhirnya. Itu boleh. Tapi akan lebih baik lagi disunnahkan untuk kita membacanya ya per ayat, ya satu ayat ya, dan perlahan begitu ya. Perlahan-lahan. Baik. Itu di antara fadilah keutamaan daripada suratul Fatihah, daripada suratul Fatihah. Nah, kemudian di dalam suratul Fatihah ini ada bacaan basmalah yang kita lihat di awal suratul Fatihah, ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam jumhur ulama dikatakan bahwasanya bacaan basmalah ini termasuk dalam suratul Fatihah dan juga sebagai pembuka untuk surat-surat yang lainnya, untuk surat-surat yang lainnya. Dan bahkan di dalam riwayat qiraat Hafiz ya, Jalur Syatibi
ya termasuk juga ya bacaan basmalah ini termasuk dalam suratul Fatihah. Jadi dari segi ilmu fikihnya dan ilmu qiraatnya, bacaan basmalah termasuk daripada suratul Fatihah. Ada perbedaan ulama ya dalam membaca basmalah ketika salat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad pendapat wajib membacanya dengan keadaan sir, yaitu mau dalam salatul jahar atau salatus sir, ya mau itu salat jahar atau salat sir, maka bacanya dia dengan sir begitu ya. Artinya tetap dibaca tapi sir. Sir ini hadnya atau batasan sir dan jahar adalah kalau sir kita baca hanya terdengar oleh kita sendiri ya, tapi tidak terdengar oleh orang lain ya, oleh orang lain. Yang kanan kiri nggak dengar, belakang nggak dengar apalagi. Jadi hanya kita yang mendengar bacaan basmalah tersebut. Itu namanya sir. Ya, tapi kalau jahar, maka orang di sebelah kita, orang di belakang kita pun mendengar bacaan kita. Maka itu disebut sebagai jahar. Adapun Imam Malik, beliau berpendapat tidak wajib membacanya sama sekali. Karena beliau mengatakan bahwasanya kalimat basmalah ini bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi tidak dibaca. Tidak dibaca sir, tidak pula dibaca jahar. Jadi memang tidak dibaca. Ini pendapat Imam Malik. Dan terakhir pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan wajib membacanya dalam keadaan jahar. Wajib membaca surah basmalah ya di dalam salat ya dalam keadaan jahar untuk salat jahar ya, dan sir untuk salat yang sir gitu ya. Imam Syafi'i. Jadi semuanya ada dalilnya, semua ada ada istidlalnya sendiri ya, dan semuanya juga insyaallah dalam kondisi yang benar. Tidak salah satu atau yang lainnya. Baik. Basmalah sendiri sebetulnya artinya adalah membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah yubasmilu basmalatan. Ya, basmalah ini termasuk isim masdar daripada fi'il basmalah. Fi'il basmalah sendiri adalah fi'il yang kalau ada yang belajar bahasa Arab, fi'il yang mujarrad ya, rubai mujarrad. Artinya dia hurufnya asli semua. Yang maknanya adalah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ada kata kerja. Ya, jadi kalau kita bilang baca basmalah, bacalah basmalah. Basmalah sendiri adalah isim masdarnya atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa kita. Itu basmalah. Dan kita disunahkan ya, untuk ketika ingin melakukan pekerjaan apapun ya, untuk membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Adapun kalimat ta'awudz ya, atau isti'adzah, ya, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka juga disunnahkan untuk dibaca ya, setiap kita ingin membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nahl, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Maka jika engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, maka berlindunglah, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ya, lafaznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim mengikuti ayat tersebut. Kan dalam ayat tersebut Allah sampaikan fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi ista'idz billahi minasyaitonirrajim. Makanya lafaznya jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh kita baca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim juga boleh, enggak ada masalah. Kan lafaznya dia pada hakikatnya dia umum. Yang terpenting adalah ada talabul aud di dalam kalimat, artinya permintaan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin lebih mendekati Quran, maka membacanya dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik. Ini kalimat basmalah. Jadi kalimat basmalah ini dia termasuk di dalam suratul Fatihah yang kita ambil di sini qaulnya, dan juga sebagai pembuka untuk setiap surat kecuali surat At-Taubah, Jadi kalimat basmalah ini ada 114 di dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada di dalam surat At-Taubah dan ada 2 di dalam surat An-Naml juz 19. Surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat basmalah. Ya, di antara alasannya adalah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwasanya surat At-Taubah ini dimulai dengan kalimat pemutusan hubungan antara Allah dengan orang-orang musyrikin. Dan dari dulu, ya dari zaman dahulu, ketika ada pemutusan hubungan ya, antara satu kaum dengan kaum yang lainnya,
itu tidak menggunakan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, lafaz yang baik seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan, hanya saja mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui kalimat basmalah tersebut, tapi itu tidak digunakan ketika ada pemutusan hubungan antara satu kaum dengan yang lainnya, sehingga tidak diadakan kalimat basmalah di awal surat At-Taubah. Di antara alasan yang lainnya adalah karena dianggap ya, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah surah wahidah atau surat yang satu gitu ya. Sehingga Utsman bin Affan ketika memerintahkan untuk menuliskan kembali Al-Qur'an ya, oleh lajnah panitia penulisan Al-Qur'an dipimpin oleh Zaid bin Sabit, beliau mengatakan bahwasanya untuk tidak meletakkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah, namun dipotong dengan pembatas surat gitu ya. Jadi tidak diletakkan kalimat bismillah untuk menghormati kaum yang berpendapat bahwasanya kedua surat ini adalah surat yang satu, dan dipotong dengan potongan surat untuk menghormati pendapat orang yang mengatakan bahwasanya dua surat ini adalah dua surat yang berbeda. Itu sedikit tentang kalimat basmalah di surat Al-Anfal gitu ya. Dan di dalam surat Taubah, kemudian di dalam surat An-Naml juz 19 terdapat kalimat basmalah ya. Itu dalam cerita Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis itu, si burung hudhud ya, dia melihat kerajaan Ratu Balqis, kemudian dia datang ke Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balqis lewat hudhud sampai ke Ratu Balqis membaca suratnya Sulaiman dan isinya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan innahu bismillahirrahman, dan dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah, kalimat basmalah ini sudah ada bahkan sejak zamannya Nabi Sulaiman. Dan kalau yang diviralkan di Instagram atau di media lainnya tentang kalau ada kucing atau ada hewan-hewan yang dibacakan ayat, saya pernah lihat itu dibacakan ayat tersebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kemudian mereka langsung tunduk, langsung diam atau matanya membesar. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Ini ta'alik atau mengkaitkan suatu hal dengan hal yang sama sekali tidak ada kaitannya, ada kaitannya. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa kita mengkhususkan ayat tersebut untuk hal-hal tidak berfaedah seperti itu ya, dan tidak ada juga tafsir dari para ulama yang mengatakan hal tersebut. Allah taala alam bisawab. Kemudian kita masuk ke dalam tafsir daripada suratul Fatihah. Ini afwan saya belum bisa mentalkhis di PPT-nya tafsirnya. Tapi kalau kita akan coba sedikit demi sedikit untuk merincikan daripada suratul Fatihah ini. Tadi sudah kita bahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke dalam ayat yang kedua, itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya segala puji, ya, segala puji. Hamida artinya memuji. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu ini kalimat yang lebih umum daripada kalimat syukur. Jadi ada asyukru, ada alhamdu, ada asyukru, ada alhamdu. Kita sering bilang syukran laka atau terima kasih untukmu gitu, atau lagi ada orang datang kita ngasih apa, kita bilang syukran gitu ya. Tapi alhamdu ini jauh lebih umum ya, lebih umum daripada kalimat asyukur. Kalau asyukur ini kita ucapkan ketika ada orang dia datang membawa barang ke kita, dikasih ke kita. Nah, kita bilang syukran laka. Atau beliau berbuat baik kepada kita. Kita sampaikan syukran laka. Jadi ketika ada kebaikan yang dibawa oleh orang lain, maka itu namanya asyukur. Ya, kita mengucapkan pujian kepada dia, itu berupa asyukur. Tapi kalau alhamdu ini orang tersebut ya sudah baik, mau dia melakukan kebaikan yang langsung berefek kepada kita atau tidak, dia sudah baik. Makanya dikatakan di sini alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah zatnya sudah mulia, zatnya sudah ya maha baik ya, maha mulia gitu ya. Jadi meskipun memang ya Allah pasti banyak memberikan kenikmatan kepada kita, apalagi jadi kita wajib bersyukur dan juga bertahmid kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah mulia. Mau kita nggak puji, mau kita puji, Allah sudah mulia. Nah, tapi tetap ya, kita harus bertahmid kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalimat alhamdu. Jadi dikhususkan sini dengan kalimat alhamdu. Karena Allah memang ya mulia, dari sananya mulia. Dari sana mulia. Dan apalagi dengan segala kebaikan, ya, kemurahan hati, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka ya sudah sangat wajib sekali bagi kita untuk selalu bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbul Alamin. Ada Allah dulu. Allah ini merupakan isim khas. Jadi Allah, nama Allah itu merupakan isim, nama yang khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada satupun makhluk ya di muka bumi ini yang dinamakan Allah. Nggak boleh, nggak ada. Karena ini isim, nama yang khusus. Para ulama mengatakan jika ada seorang yang dinamakan Allah maka wajib diganti. Gitu. Jadi harus diganti karena Allah ini adalah isim, nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa nama lain di antara seperti Rabb, ya, Rabb, kemudian apa namanya Al-Malik, ya, dan semacamnya. Tapi khilaf ulama, gitu ya. Dan yang paling kuat adalah Allah dan Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rabb. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rabb. Nah, jadi Allah adalah isim khas untuk Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia termasuk atau bisa jadi adalah Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Jadi ada yang namanya isim, nama Allah yang paling mulia. Yang kalau kita baca nama itu di dalam doa kita, maka Allah akan mengkabulkan semua semua keinginan kita, semua keinginan kita. Nah, para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa Ismullah Al-Azam ini kalimat Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah. Ada yang mengatakan Ar-Rahman, ada yang mengatakan Dzul Jalali wal Ikram, dan banyak ya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ismullah Al-Azam, ya. Qad yakun, bisa jadi ya kalimat Allah ya adalah kalimat Ismullah Al-Azam, karena memang ya kalimat Allah atau lafzul jalalah adalah lafaz yang paling sering kita sebut dan pasti kita sebut di dalam doa kita. Allah ta'ala alam shawab. Kemudian Rabbul Alamin. Rabb itu artinya Tuhan, ya, Khaliq, ya, pencipta, Al-Alamin, ya, alam semesta ini, ya, alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq bagi alam semesta ini, ya, langit, bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya. Dan di dalam kalimat Rabbul Alamin ini terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah ini adalah Rabbul Alamin. Allah adalah penguasa, pencipta seluruh alam semesta. Nah, maka kita sebagai hamba ketika mendengar ya kalimat Rabbul Alamin, ya harus masuk rasa khauf kepada Allah, takut atas dasar keimanan kepada Allah, karena Allah lah Maha pemilik segala sesuatu dan pencipta al-alamin. Jadi ada makna peringatan bagi manusia. Jangan macam-macam. Saya ini adalah pencipta alam semesta. Nah, ibarat seperti itu. Kayak ada bos misalnya dalam sebuah perusahaan, beliau sampaikan ke anak buahnya, jangan macam-macam kamu, saya ini adalah bos ya atau CEO dari perusahaan ini. Ya, ngomong itu aja, itu karyawan langsung oh iya ya paham. Nggak perlu dia bilang kamu gini, saya ini CEO-nya. Nggak perlu, dia cuma bilang saya ini CEO-nya atau bos perusahaan ini. Nah, cukup mengatakan itu, orang langsung oh iya baik, saya nggak macam-macam. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, Tuhan semesta alam, gitu ya. Namun indahnya dan rahimnya Allah sampaikan ayat setelahnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam translate kita, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setelah Allah mengingatkan kita ya agar supaya kita ini nggak macam-macam, ya, nggak berani maksiat, gitu ya, nggak berani melawan Allah, gitu ya, dengan kalimat Rabbul Alamin. Namun setelahnya Allah sampaikan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tenang saja, meskipun saya ini pencipta segalanya, tapi saya ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebetulnya asal katanya itu sama. Dari rahimah yarhamu, artinya menyayangi atau mengasihi. Dan Ar-Rahman termasuk daripada isim yang khas untuk Allah. Jadi nggak boleh kita namakan orang Rahman. Ya, tapi kalau Abdurrahman boleh. Ya, kalau dipanggilnya Rahman, ya
Ini mungkin inilah ya kebiasaan kita saja, tapi namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman, itu yang boleh. Nah, kalimat Ar-Rahman ini merupakan sifatullahi ta'ni al-mubalaghah fi rahmatillah allati tashmalu makhluqatihi jami'an. Jadi Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya yang meliputi segala makhluk hidup. Jadi Allah memiliki rahmat, ya, kasih sayang bagi setiap makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, ya, bumi, langit, malaikat, dan semuanya. Allah punya rahmatnya. Makanya dikatakan dalam surat Al-A'raf, ya, qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, azabku usibu bihi man asya, akan ditimpakan kepada orang yang aku kehendaki, begitu ya, atau yang mereka berkehendak, gitu ya, atau yang memang layak untuk mendapatkan azab Allah karena kemaksiatan mereka sendiri atau karena kezaliman mereka sendiri. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi, ya, meluas, ya, kulla syai', segala sesuatu. Jadi ini rahmatnya Allah, ya. Kalau Allah mengatakan Allah akan memberikan azab bagi mereka yang memang pantas untuk mendapatkan azabnya. Hanya bagi mereka yang memang pantas untuk mendapatkan azabnya. Ya, atas kelalaian mereka, atas kezaliman mereka, atas kemaksiatan mereka. Tapi rahmatnya Allah ini meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah meliputi mau itu dia beriman atau tidak, mau itu dia hewan atau bukan. Itu semua mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap diberikan kehidupan, tetap diberikan kebaikan di dalam hidupnya, tetap dikasih kesempatan untuk bernafas, ya, untuk melihat dan semacamnya, nikmat-nikmat yang terkadang dan bahkan sering sekali kita lupakan. Jadi tashmal makhluqatihi jami'an sawa'an amanu bihi am lam yu'min. Ya. Itu namanya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini lebih umum daripada Ar-Rahim karena dia adalah sifat tadullu 'ala Allah, sifat yang menunjukkan, ya, atau salah satu sifatnya Allah yang meliputi rahmat, yang mengatakan rahmatnya ini meliputi segala sesuatu. Di rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim, ya, al-muttasif bir rahmati allati tashmalul mu'minina faqat wa kana. Adapun Ar-Rahim, maka Ar-Rahim ini jauh lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ya, kalau Ar-Rahman tadi meliputi segala sesuatu, maka Ar-Rahim ini ya hanya khusus untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah, ya, dengan orang-orang mukmin rahim, maha pengasih, ya, maha pengasih. Di Ar-Rahman ashmalu wa a'ammu min Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, ya, Rahman ini jauh lebih umum daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, rahmatnya itu untuk segala sesuatu, semua makhluk siwa Allah, ya, semua makhluknya, gitu ya. Karena Khalik cuma satu, sisanya makhluk. Jadi makhluknya, semua makhluknya, itu semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ar-Rahim ini maknanya adalah rahmat Allah yang Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Allah sampaikan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik, ya, dari kata malaka yamliku, artinya memiliki, ya. Malik Yaumiddin, ya, rajanya, muluk arti kerajaan, ya, rajanya, pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din ini memang maknanya bisa jadi agama atau hari pembalasan. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, gimana hadisnya? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Di al-kayyisu orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas, al-kayyis itu ma'an al-mahir, ya, orang yang mahir, orang yang cerdas, gitu ya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Man dana nafsahu, barang siapa yang dana nafsahu, menghitung hasiba nafsahu, yang menghitung-hitung dirinya, memuhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian, artinya untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan dia yang belajar terus-menerus, tapi orang yang dikatakan sebagai dia selalu introspeksi diri, selalu bermuhasabah, ya,
menilai dirinya, ya, apa yang sudah ia perbuat, amalan apa yang sudah dia perbuat, dosa apa yang sudah dia buat, begitu ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya. Nah, di sini dalam hadis ini dikatakan dengan dana yadimu. Ya, dana artinya di sini bermakna hasiba, tapi dana di dalam makna lain bisa juga bermakna artinya beragama. Makanya ad-din maknanya bisa agama, atau di sini yaumiddin yaumul hisab maknanya. Jadi malik yaumil hisab, ya, atau rajanya hari pembalasan. Ya, rajanya hari pembalasan. Nah, kalimat atau ayat malik yaumiddin ini juga menjelaskan kembali bahwasanya Rabbul Alamin tadi di ayat kedua, Allah mengatakan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya alam dunia, ya, langit bumi dan seisinya, tapi juga alam akhirat kelak, ya, yaumuddin, hari akhirat, ya, atau yaumul qiyamah, gitu ya, dan surga dan neraka yang kita belum bisa melihatnya sampai saat ini. Nah, itu juga, jadi penekanan kembali bahwasanya Allah ini penguasa segalanya, penguasa alam dunia, alam akhirat, ya, semua dan seisinya. Allah ini penguasa. Jadi dalam 3 ayat ini Allah menjelaskan tentang ketauhidannya dan kekuasaannya kepada kita agar tidak berpaling, ya, darinya setelah diingatkan dengan 3 ayat tersebut, begitu ya, dengan 3 ayat tersebut. Tapi kemudian selanjutnya Allah sampaikan dalam ayat yang kelima, itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Biasanya dalam jumlah mufidah dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, begitu ya. Kalau jumlah fi'liyah biasanya diawali dengan fi'il, begitu ya. Tapi di sini menariknya adalah maf'ulun bihi-nya, isim maf'ulnya, itu maf'ulun bihi-nya ini dijadiin ke depan, ya, maf'ul muqaddam. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi objeknya ditaruh depan, ya, baru kemudian kata kerjanya dan subjeknya. Jadi hanya kepadamu lah, ini objeknya. Na'budu, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah, objeknya lagi ditaruh depan. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi di sini juga terdapat makna itsbat wa nafi. Ya, jadi ini Allah menghilangkan kesempatan bagi siapapun yang mau merusak Al-Quran atau merusak akidah orang Islam, tauhidnya orang Islam. Dengan ayat ini Allah sudah menyelesaikan masalah itu. Gimana maksudnya? Allah sampaikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ya, kami menyembah, bukan na'budu iyyaka atau na'buduka wa ghairuka atau na'buduka dan seterusnya. Allah tidak menggunakan na'buduka, kami menyembahmu, yang maf'ul bihi ditaruh di akhir, tapi Allah menggunakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Selesai. Jadi beda antara mengatakan iyyaka na'bud dengan na'buduka. Kalau na'buduka bisa ditambahkan na'buduka wa kadza kadza kadza. Bisa ditambahkan waw ataf misalnya, dan kemudian tambah lagi isim-isim lain. Jadi kami menyembahmu dan ini dan itu dan seterusnya. Jadi bisa ditambah. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan itu. Jadi sudah di-cut dari awal. Allah sampaikan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Jadi hanya kepadamu lah, itsbat dan nafi, mengisbatkan ya hanya kepada Allah, dan nafi menafikan segala bentuk Tuhan yang dianggap Tuhan yang lainnya, atau zat-zat ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi makhluk lain nggak ada yang khalik, semua itu makhluk, semua itu bukan Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasanya. Ya, dalam ayat ini Allah menerangkan dengan bahasa yang sangat sempurna, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Menariknya adalah di sini Allah sampaikan dahulu ibadah baru isti'anah, ya. Ibadah dulu baru isti'anah. Ya, kalau di kalimat yang iyyaka na'bud ini tadarru'un minasyirik. Jadi tadarru'un minasyirik atau pembebasan kita dari segala kesyirikan. Kemudian iyyaka nasta'in tadarru'un minal hauli wal quwwati wat tafwidhu ila Allah. Jadi terbebasnya kita, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada upaya dan usaha kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah
kita beribadah, barulah kemudian kita meminta pertolongan. Nah, jadi arahnya begitu. Nah, jangan kita banyak minta tapi ibadahnya nggak tahu kemana, kan, nggak tahu gimana ibadahnya, ya, nggak jelas ibadahnya. Tapi ibadah dulu, na'budu dulu, baru kemudian nasta'in. Jadi na'budu dulu, baru kemudian nasta'in. Maka dijelaskan juga dalam ayat yang lain. Qala ta'ala fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dalam surat Hud ya, katakan fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi, maka beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya, berusahalah kepada Allah Subhanahu. Jadi ibadah dulu baru kemudian usaha ya, dan tawakal. Ibadah dulu, na'bud dulu, baru kemudian nasta'in. Jangan nasta'in terus, na'budunya nggak jelas. Na'budunya dikit-dikit, ya, hitung-hitungan lagi. Ustaz, sholat yang paling banyak pahalanya apa sih Ustaz? Sholat tahajud. Ya udahlah, saya sholat tahajud aja lah. Nggak usah sholat duha lah, kan paling banyak pahalanya. Ini hitung-hitungan namanya. Nah, tapi kita ibadah aja. Ibadah apapun itu, selama itu ibadah masih dalam ranah syara' begitu ya. Maka laksanakan. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang hitung-hitungan dalam ibadah. Jangan pula kita melihat sebuah ibadah kalau dia sunnah maka kita tidak melaksanakannya. Gitu. Memang sunnah dalam definisi usul fiqh ya, maknanya adalah apa yang kita kerjakan maka dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu definisi daripada sunnah dalam usul fiqh. Gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita meninggalkannya sekali, dua kali, dan terus-menerus ya nggak ada masalah, enggak. Para ulama bersepakat ya, jumhur ulama 4 mazhab dalam kitab Rawdun Nazir, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd menyampaikan bahwasanya ittafaqa ahlul ilm ya ma'ada ahlul zahir. Sungguhnya para ulama, jumhur ulama yang 4 ya, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Syafi'i, Ahmad sepakat ya, kecuali ahlul zahir ya, bahwasanya orang yang meninggalkan perkara yang sunnah secara terus-menerus ya, tanpa ada rasa bersalah ya dan keinginan untuk melaksanakannya begitu ya, maka dia disebut sebagai orang yang fasik. Fasik ini maknanya apa? Fasik ini adalah orang yang kharijun an ta'atillah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dia, Ustaz, saya nggak sholat duha lah karena saya ada urusan segala macam setiap jam segitu misalnya. Nggak apa-apa kan, Ustaz, kan sunnah aja itu Ustaz. Tapi nggak sholat 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, ini namanya bukan udah lebih dikatakan meninggalkan sunnah malah ya. Dan bisa dikatakan nauzubillah dikatakan fasik gitu. Apalagi sudah merasa tidak butuh lagi gitu ya untuk salat duha gitu, untuk salat sunnah. Nah, ini salah satu contoh saja, salah satu contoh saja begitu ya. Jadi jangan sampai kita terbiasa melalaikan ibadah yang sunnah atas dasar karena dia sunnah. Nah, ini yang bahaya. Jadi karena dia sunnah ya kita tinggalkan. Nah, kalau kita terus-menerus maka kita dikatakan sebagai orang yang fasik, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Kenapa dibilang sebagai keluar daripada ketaatan kepada Allah? Karena kita tahu bahwasanya di dalam perkara-perkara yang sunnah ini terdapat fadilah, ya, terdapat pahala yang besar. Jadi dikasih pahala besar nih. Tapi udah tahu kita nggak mau ngambil. Ibarat ada orang mau ngasih nih, saya mau kasih 100 juta ke antum melakukan ini. Tapi kita nggak mau, gitu, nggak mau. Jadi dibiarin, nggak usah lah, biarin saya ini aja udah cukup gitu kan, nggak apa-apa kan, nggak diambil juga, nggak apa-apa memang nggak diambil, cuma kan ini orang dipertanyakan ya otaknya gitu ya. Udah ada orang mau kasih uang banyak gitu, dia nggak mau gitu. Nah ini ada Allah Subhanahu Wa Taala mau kasih banyak pahala gitu ya, tapi kita nggak mau gitu, dan nggak mau terus menerus lagi gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Baik, kemudian Allah sampaikan ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ya, berupa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ya. Ihdina bimakna dullana ya, atau arahkanlah kepada kami ya. Huda artinya petunjuknya. Petunjuk al-hadi artinya memberikan petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ayat Al-Qur'an wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim, ini diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Makanya Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Hadi, tapi bukan bermakna Nabi Muhammad yang memberikan hidayah, melainkan Nabi Muhammad hadi di sini bermakna ad-dal, ya, dalun 'ala Allah, yang memberikan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang memberikan hidayah, tapi yang mengajak kepada Allah. Itu ketika Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Hadi, begitu ya. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki kapasitas untuk memberikan hidayah kepada orang lain, ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 20, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, ya, Abu Thalib, ketika beliau mau wafat, begitu ya. Dan ketika wafat dalam keadaan belum bersyahadat, kita Nabi Muhammad SAW meminta agar Allah mengampuninya. Disitulah Allah menegur Nabi Muhammad dengan ayat tersebut, begitu ya. Jadi Nabi Muhammad bukanlah orang yang mampu meletakkan keimanan di dalam hati orang lain, gitu ya. Melainkan beliau adalah ad-dal, orang yang mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sirat bermakna at-tariq, ya. As-sirat bisa dibaca dalam qiraat as-sirat dengan sin atau az-zarat dengan zai. Tapi kalau kita dalam riwayat Hafs kita baca dengan as-sirat dengan huruf shad, ya. As-sirat arti at-tariq atau jalan, ya, al-mustaqim yang lurus, ya. Yang lurus, ya, shiratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, tidak bengkok, ya, ghairu dzi iwaj, ya, tidak memiliki kebengkokan, begitu. Wal inhiraf, ya, tidak memiliki, ya, kekeliruan, gitu ya. Itu namanya as-sirat al-mustaqim. As-siratal mustaqim ini juga dikatakan sebagai Al-Qur'anul Karim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ketika kita minta hidayah kepada Allah berupa siratal mustaqim, itu qad yakun maknanya bisa jadi adalah Al-Qur'an. Di antara para ulama mengatakan maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan seperti apa yang lurus? Itu adalah jalan alladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang Allah berikan nikmat, gitu ya. Nah, ayat ini dijelaskan kembali di dalam surat An-Nisa ya juz 5. Allah sampaikan, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima." Biasanya kalau salat tarawih itu di akhir yang bisa suka dibaca ayat itu, ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Allah berikan nikmat adalah orang-orang yang minan nabiyyina, dari para anbiya, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar keimanan, yang siddiq, wasyuhada'i was-salihin, dan orang-orang yang syahid dan orang-orang yang salih, ya. Itulah jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang para anbiya, ya, kemudian para siddiqin yang membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengetahui di antara hambanya yang benar-benar siddiq, yang benar-benar shadiq, dan yang kadzib? Allah mengetahui, ya, kualitas hambanya itu, ya, hambanya itu dilihat dari ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya. Jadi ujiannya merupakan sebuah sunnatullah, ya, hal yang pasti yang didapatkan oleh setiap orang yang mengaku dia telah beriman. Jadi kalau ada orang dia mengaku sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Quran dan seterusnya, dia pasti akan diuji. Dia pasti akan diuji. Nggak mungkin nggak diuji keimanannya. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan keimanan kepada Allah, menyatakan keimanan kepada Allah? Ayyaqulu amanna, kami telah beriman. Ya, kemudian ditinggalkan begitu saja? Enggak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Supaya apa ujian tersebut? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang mana di antara mereka yang benar-benar sadaqu, ya, benar keimanannya,
sadaqu biimanihim, ya, benar keimanannya kepada Allah, dan yang mana di antara mereka yang dusta keimanannya. Dengan siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, ya, orang-orang yang syahid di jalan Allah, ya, syahid ketika sedang berjihad, ya, jihad dalam apapun, jihad dalam talabul ilm, nah, untuk saat ini gitu, atau jihad di medan yang perang sungguhnya gitu ya, meskipun apa namanya itu terjadi di zaman dahulu dan seterusnya. Dan wassalihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh. Nah, inilah orang-orang yang an'amta alaihim, diberikan nikmat kepada Allah. Jadi kita meminta jalan seperti mereka, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di sini yang dimurkai oleh Allah? Para ulama mufassirin sebagian mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim al-yahud. Mereka lah orang-orang yang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya. Berdasarkan ayat waba'u bighadabin minallah, dan juga ayat man la'anahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ya, Al-Maidah ayat 60. Ya, barang siapa yang Allah mereka yang Allah laknat begitu, wa ghadiba 'alaihi, dan Allah marah terhadap mereka. Ghadiba 'alaihi. Ya, ghadiba 'alaihi, ghadiba artinya marah begitu. Al-maghdub itu isim maf'ul, isim maf'ul daripada ghadiba. Jadi ghadiba marah, al-maghdub yang dimarahi, yang dimarahi. Jadi al-maghdubi alaihim, yang dimarahi. Yang dimarahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 60, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, ya, dan Allah marah terhadap mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ya, dan Allah menjadikan mereka al-qiradah, kera, dan mohon izin babi begitu ya, khanazir, ya. Penjelasannya antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf, ya, juz 9, pertengahan juz, ya, pertengahan juz. Allah sampaikan was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi ayat tentang di mana kisah kaum Yahudi gitu ya, mereka yang diperintahkan untuk beribadah di hari Sabat, ya, hari Sabat, maka mereka kan punya hari khusus yaitu hari Sabat, ya, hari Sabtu, untuk tidak melakukan amal apapun tapi hanya beribadah. Namun mereka mengingkarinya gitu, mereka malah pergi berlayar karena tinggalnya di dekat pantai, ya, jadi kerjaannya itu nelayan. Allah uji mereka, setiap hari Sabtu justru malah ikan-ikan pada keluar, jadi seakan-akan manggil supaya supaya mereka berlayar gitu ya, seakan-akan. Tapi kalau di hari-hari normal nggak kelihatan ikannya. Tapi kalau lagi hari Sabtu baru kelihatan. Jadi Allah uji mereka dengan seperti itu. Tapi mereka gagal, mereka malah berlayar gitu ya, untuk mencari ikan di hari Sabtu. Jadi tidak mengkhususkan untuk ibadah gitu. Sehingga Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Ada juga dalam juz 1 dijelaskan di halaman ke-9. Baik. Halaman ke-10, afwan. Baik. Itu al-maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim. Kemudian ad-dallin walad-dallin, itu sebagian ulama mengatakan maknanya adalah an-nasara. Jadi kalau tadi al-maghdubi alaihim al-yahud, walad-dallin ini an-nasara. Jadi ahlu kitab dulu adalah ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Ad-dallin, kenapa Nasrani disebut sebagai orang yang ad-dall? Dall ini kan asal katanya dari dhalla, ya. Dhalla artinya sesat. Dhalla yadhillu, dhallun artinya orang yang sesat. Dhallin jamaknya, jamak muzakkar salim dari dhallun, jadinya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka disebut sebagai orang yang tersesat? Ya, karena mereka tidak tahu yang benar. Mereka memang dari dasarnya tidak tahu yang benar, tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Beda dengan orang Yahudi, mereka mengetahui ya Tuhannya adalah Allah, tapi mereka sengaja tidak mau menuruti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah maghdub, Allah marah dengan mereka. Allah melaknat dan marah terhadap mereka. Tapi kalau orang Nasrani, mereka memang udah sesat. Mereka nggak tahu kebenaran, mereka tidak tahu Allah adalah Tuhan mereka. Ya. Ad-dallin. Jadi ad-dalal artinya az-zahab wal inhiraf, dan ad-dallin sini maknanya adalah an-nasara. Allah sampaikan dalam Al-Maidah juga ayat 77, qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Jadi memang dikatakan bahwasanya mereka ini adalah dhallu min qabl, sudah sesat dari sebelumnya, dari dahulu.
wa adallu katsira, dan mereka makin banyak yang sesat gitu ya, dan menyesatkan orang banyak gitu. Wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, itulah dikatakan balin di sini adalah orang Nasrani berdasarkan ayat Al-Maidah dalam ayat 77. Baik. Meskipun demikian, meskipun dikatakan al-maghdubi alaihim waladhdallin adalah al-yahud wan nasara, tapi sebagian ulama juga mengatakan, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi yang sahibu Mafatihul Ghaib, yang beliau mengatakan bahwasanya al-aula an yuhmal al-maghdub alaihim ala kulli man akhta'a fil a'mali az-zahirah wa hum al-fussaq. Jadi beliau mengatakan yang lebih utama ya dalam masalah al-maghdubi alaihim ini adalah ala kulli, ya, kita mengangkat atau menarik maknanya kepada umum, kepada yang lebih umum, yaitu setiap yang melakukan kesalahan, ya, man akhta'a fil a'mali az-zahirah wa hum al-fussaq, itu orang-orang yang fasik, yang mereka banyak bermaksiat, ya, jauh daripada ketaatan kepada Allah. Nah, itu disebut orang-orang fasik. Jadi al-maghdubi alaihim ini disebut sebagai orang-orang yang fasik atau fusak, ya, jamaknya. Nah, ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga sampaikan wa yuhmalu ad-dallun ala kulli man akhta fil i'tiqad. Lianna al-lafzu 'am, ya. Wa at-taqyid khilaful asl. Beliau mengatakan bahwasanya kalimat ad-dallun, ad-dallin di sini orang yang sesat, itu lebih utama untuk dimaknai adalah kepada orang yang sesat atau yang salah dalam masalah i'tiqad, akidahnya, kepercayaannya. Jadi orang musyrik, ya. Jadi ad-dallun sini sebut orang musyrik, ya. Kemudian maghdubi alaihim sebut orang fasik dan orang musyrik. Karena al-lafz am, karena lafaznya ini umum, ya. Tidak ditakyid, ya. Wa at-taqyidu khilaful asl, dan jika kita mentakyid atau mengkhususkan lafaz yang umum ini, maka itu menyalahi aslinya, menyalahi nas teksnya, secara tekstualnya, ya, nas sarihnya, gitu ya. Jadi secara tekstualnya dia umum, lafaznya umum, maka maknanya umum. Ya, tidak ada alasan yang khusus untuk kita mengkhususkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim itu termasuk juga orang Yahudi, tapi juga termasuk orang yang fasik, ya, orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah. Waladhdallin termasuk juga orang Nasrani, tapi juga termasuk orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang musyrik, gitu ya, orang-orang yang salah akidahnya. Itu juga termasuk dalam ad-dallin. Jadi lebih diambil keumumannya, ya, keumumannya, gitu ya. Hada ikhtiyarul Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini adalah pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi sama, ya, maknanya tidak ada yang menyalahi satu sama lain, ya. Mau itu yang mengatakan Yahudi Nasrani, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi lebih meluas maknanya, bahwasanya yang dimaksudkan di sini ya bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi juga setiap orang yang fasik, setiap orang yang dia musyrik, termasuk dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baik. Ini untuk sedikit, ya, sharing kita terhadap suratul Fatihah, ya. Sekiranya mungkin nantinya ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa ditanyakan. Saya cukupkan sementara, saya kembalikan ke moderatornya, Ustaz Didin. Barakallahu fiikum. Baik, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan, terima kasih begitu ya, tadi luar biasa sekali apa yang telah disampaikan, begitu menyentuh dan mengingatkan tentang urgensi apa sih Al-Fatihah ini, lalu tadi yang disampaikan juga mudah-mudahan dari kita dapat menjadikan sebuah ilmu yang dapat diamalkan untuk kemudian menjadi amal jariah yang senantiasa insya Allah mudah-mudahan akhirat kelak ditunggu begitu ya, mudah-mudahan dapat bertemu di surga nanti, mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pematerian untuk saat ini telah usai. Saat lagi kita akan masuk begitu ya ke sesi berikutnya, yakni sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan mungkin dipersilahkan secara langsung. Jika ada yang ingin bertanya boleh gunakan fitur chatnya, atau ingin bertanya secara langsung boleh saja untuk langsung diinterupsi begitu ya.
Insya Allah sesi pertanyaan ini akan saya pandu secara langsung kurang lebih selama 10 menit seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan sesi pertanyaan ini nanti akan terjawab hal-hal apa saja yang kita ingin bahas begitu ya, lebih ingin lebih dalam. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada begitu ya. Ustadz, rupanya satu pertanyaan nih dari akhwat ya, dari Nita Inayatul Uzma, yakni bagaimana Ustadz hukumnya baca Al-Fatihah cepat atau hadar dalam sholat, dan bagaimana apabila kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam penerapan pembacaan Al-Fatihah di ayat 1 basmalah dibaca sir atau tidak bersuara, sementara dalam ya, mohon maaf, terlempar. Sementara begitu Ustaz, apakah diperbolehkan begitu atau tidak? Dalam penerapannya Imam Syafi'i mewajibkan membacanya dalam keadaan jahar, tapi mungkin dibaca di sini dalam keadaan sir. Mungkin itu dulu Ustaz agar dijawab. Mangga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya, jazakallah khairan untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertama adalah tentang bacaan hadar gitu, bacaan hadar. Tanyakan tadi masalahnya adalah baca Al-Fatihah dalam tempo hadar gitu, dalam salat boleh atau tidak? Boleh ya, nggak ada masalah. Di hadar itu termasuk ya ada 3 tingkatan. Maratib suratil qiraah itu ada 3 tingkatan bacaan Al-Quran ya. Yang pertama ada namanya at-tahqiq, yang kedua ada at-tadwir, yang ketiga ada namanya al-hadar. At-tahqiq ini bacanya dia perlahan, sangat perlahan ya, dengan itmi'nan, dengan ketenangan, dengan santai gitu ya. Biasanya tahqiq ini untuk kita talaki atau kita tasmi' ke ustadz, ke guru kita, itu baca tahqiq. Atau dalam salat misalnya kita imam gitu ya, itu dibaca dengan tahqiq, bacaan yang perlahan sekali. Ya, itu yang tahqiq. Kedua ada namanya at-tadwir, itu tidak cepat sekali, tidak juga lambat seperti tahqiq gitu ya. Jadi baina wa baina pertengahan, bacaan yang standar lah. Matnya pun juga pas semua, matnya pas ya, artinya kalau mat tabi'i dia 2, mat jaiz dia 4 misalnya, diambil 4 misalnya, mat lazim dia 6 gitu, semua diambil. Cuma hanya saja temponya lebih cepat beralihnya antara satu huruf ke huruf yang lainnya. Dan at-tadwir. Yang ketiga ada namanya al-hadar. Al-hadar ini bacaan yang cepat tapi tetap ma'amura'ati al-mudud ya, wa tajwid. Jadi harus tetap matnya dan gunnah-gunnahnya itu semua harus pas. Jadi tajwid tetap dipakai, tapi memang tempo bacaannya cepat. Ya, matnya 2, mat tabi'inya 2, kemudian selamat jaiznya diambil 2 misalnya atau 4, ya, pendek gitu ya. Itu tapi tempo bacaannya antara satu huruf dengan yang lainnya cepat gitu ya. Nah, ketiga tingkatan ini, 3-tiganya itu adalah bacaan tartil. Ya, bacaan tartil. Jadi tartil ini dia bukan martabah suratil qiraah, tapi dia adalah ya, baca Quran yang harus dengan tartil. Tartil itu apa? Ya, bacanya ada 3 cara. Seperti tadi, itu ada tadwir, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Jadi hadar pun itu disebut sebagai bacaan yang tartil, bacaan yang tartil. Jadi kalau ditanya boleh nggak baca Fatihah dengan hadar, boleh ya, karena bacaan hadar termasuk bacaan yang yang dianggap ya, termasuk juga dalam bacaan yang tartil, ya, bacaan yang tartil. Jadi termasuk dalam waratil Quran at-tartilah, termasuk juga dalamnya bacaan hadar begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apabila kita memakai mazhab Syafi'i, tapi dalam penerapan bacaan Al-Fatihah di ayat 1 basmalah dibaca sir tidak bersuara, apakah diperlukan atau tidak? Sementara pendapat Imam Syafi'i wajib membaca dalam keadaan jahar. Boleh, ya, nggak ada masalah ya, boleh kita membacanya dalam keadaan sir gitu ya. Karena memang qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i jadi dibaca dengan
jahar, ya, dengan jahar. Ya, ketika kita sudah berpegang kepada mazhab Syafi'i, maka alangkah baiknya kita membacanya dengan bacaan jahar, gitu, dengan bacaan jahar. Ya, tapi kalau sekiranya dalam beberapa kondisi kita tidak membaca jahar dan kita tetap membaca sir, nah itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Nah, kembali lagi kepada amalan-amalan kita yang lainnya, kita misalnya lebih banyak mengambil daripada mazhab Syafi'i, dan bahkan kita sudah menetapkan gitu ya, mazhab kita adalah mazhab Syafi'i, maka ikutilah ya akwal-akwal ulama ya, dalam mazhab Syafi'i kan banyak ya akwal dan akwal-akwal yang mu'tamad ya, yang gairu mu'tamad ya. Dalam satu mazhab pun juga tidak hanya satu qaul, tapi ada beberapa qaul ya, ada beberapa qaul ya, termasuk juga dalam masalah ini. Maka silakan antum baca bismillahnya jahar lebih diutamakan, tapi kalau sekali dalam beberapa kondisi antum tidak baca jahar ya, bacanya sir ya, silahkan juga. Tapi saran saya lebih baik tetap baca jahar. Tapi nggak salah juga ya, nggak salah juga ya, antum baca sir selama itu masih dibaca. Tapi jangan pula jadi main-main dengan akwal ulama gitu ya. Saya hari ini pakai ini, besok pakai ini, besok pakai itu. Sebetulnya nggak ada masalah, karena semuanya berdasarkan daripada Quran dan sunnah. Hanya saja kita jadi seakan-akan bermain-main dengan akwal atau pendapat-pendapat para ulama tersebut. Allah Ta'ala alam besar. Secara keetisan tidak baik gitu, tapi secara kesahihan daripada salatnya, karena memang semua akwal ulama dalam 4 mazhab yang mu'tamad tersebut ya, itu adalah akwal yang dianggap yang mu'tabar, yang benar gitu ya, maka nggak ada masalah kita menggunakannya. Allah Ta'ala alam besar. Itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, mungkin membacakan lagi satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa menghubungi saja tadi di IG yang sudah di ini kan, baik ke panitia maupun mungkin ke Ustaz, boleh ya Ustaz? Ahlan. Nah, ini dari Muhammad Rafif. Beliau dari Ikhwan begitu ya. Beliau bertanya, apakah dengan mewasalkan setiap ayat Al-Fatihah dapat mengurangi kesempurnaan surat Al-Fatihah itu sendiri, Ustaz? Segitu sih pertanyaannya. Enggak, untuk Ustaz agar bisa didiskusikan. Terima kasih. Baik, jazakallah khair untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan adalah, apakah dengan mewasalkan setiap ayat dari surat Al-Fatihah akan mengurangi kesempurnaan surat Al-Fatihah? Pertanyaan saya adalah, kesempurnaan dari apanya? Nah, karena memang membaca wasal, jadi hukum baca Quran, nah kita tarik kepada hukum keumuman membaca Al-Quran dalam setiap ayat dengan ayat yang lainnya. Itu memang yang disunnahkan dalam hukum wakaf ibtida adalah kita mewakafkan setiap ayat. Itu sunnahnya. Tapi kalau kita memuasalkan antara satu ayat dengan yang lainnya, selama ayat itu masih dalam konteks yang sama, ceritanya sama begitu ya. Nah, nanti kita wakaf di tempat di ayat setelahnya, dan itu wakafnya di hasan gitu atau tam malah, itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Gitu. Hanya saja kita tidak mendapatkan fadilah sunnah wakaf di setiap ayat tersebut. Tapi kalau maknanya sempurna, maknanya tam, misalnya maknanya hasan, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau ditanyakan kesempurnaan bacaan surat Fatihahnya benar ya, surat Fatihah benar dan salatnya sah ya. Kalau kita baca Fatihah dengan diwasal semuanya salatnya sah, nggak ada salahnya. Hanya saja mungkin kurangnya adalah mengikuti hadis Nabi SAW yang tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan seperti berbicara dengan kita ketika kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamidani Rabbi, Habinani Abdi gitu ya, Ar-Rahmanir Rahim, Athna Alayya Abdi, dan seterusnya. Nah, itu kita jadi alam ya, bisa masuk atau tidak ke dalam hadis tersebut begitu, karena dalam hadis tersebut ayatnya per ayat gitu dijelaskan. Karena kalau kita tidak wakaf maka nggak berhenti ayatnya, meskipun boleh juga dalam hukum dari fikihnya, dari qiraatnya nggak ada masalah, itu boleh, sholatnya sah, nggak ada masalah. Hanya saja mungkin tadi kurangnya satu di situ, dan kurangnya di dalam sunnah Nabi SAW di setiap ayatnya untuk wakaf ya. Setiap ayatnya untuk wakaf. Allah Ta'ala alam besar. Itu Ustaz. Baik, mudah-mudahan
Dan tadi dapat menjadikan ilmu baru untuk kita sekaligus nanti dapat diaplikasikan bagaimana begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk sesi pematerian sekaligus sesi tanya jawab telah usai. Mungkin saat ini saya persilahkan untuk Ustaz agar bisa membacakan kurang lebih doa penutup untuk pertemuan kita kali ini sebelum saya tutup dari kegiatan acara ataupun dari kataf ini. Oleh karena itu Ustaz izin diperbolehkan untuk melakukan doa penutup. Enggak Ustaz. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, marilah sama-sama kita di penghujung acara kita malam hari ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin 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 Allahumma amin. Jazakumullah khair Ustaz Zumair, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi senantiasa barokah dan dijadikan kembali ya untuk amal jariah dan kepada kita, mudah-mudahan dapat diimplementasikan begitu ya dalam keseharian kita. Apa yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan, disampaikan kembali, didakwakan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup telah dilantunkan begitu ya, telah dibacakan. Saya ucapkan sangat berterima kasih kepada pemateri atas pematerian sekaligus tadi tanya jawab dan ditutup dengan doa penutup. Tapi sebelum kita tutup kegiatan kali ini, marilah akan ada sesi dokumentasi begitu ya dari tim panitia yang mungkin akan dipimpin langsung oleh tim panitia. Oleh karena itu untuk sesi dokumentasi mungkin boleh sambil saja begitu ya saya pandu begitu oleh panitia untuk melakukan screenshot dalam 3 hitungan ya. 3, 2, 1. Baik, untuk sesi kedua mungkin apabila belum ada yang terambil. 3, 2, 1. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ya sudah sesi dokumentasi telah usai. Oleh karena itu marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Didin Hardian selaku moderator mewakili segenap panitia. Terima kasih atas atensi, kemudian atas tadi apa yang telah diatensikan kepada acara ini. Kemudian tak lupa sangat berterima kasih kepada tim panitia dan berterima kasih juga kepada pemateri. Mudah-mudahan dapat bersilaturahmi kembali di lain waktu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit asatidz semuanya.